Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan nge-review manhwa yang berjudul Magic Emperor Chapter 526, yang dimana di sini udah ketahuan ya, Jongvan melawan kekaisaran lain udah menang. Ditambah banyak kultivator yang mirip-mirip zombie atau boneka hidupnya Jongvan yang dia ciptain ya dengan teknik iblisnya lah, yang masing-masing mempunyai rananya sendiri. Apalagi Rana ada visi dewa, Rana tertinggi dan lain-lain deh pokoknya. Gue pikir sebenarnya bisa aja ya kali ya si Jongvan kalau pakai boneka-boneka itu dia menang ya. Tapi nggak tahu sih apakah gara-gara tiga tetua itu udah di Rana di atas visi-visi para zombie, makanya si Jongvan milih minta bantuan sama si sekte demonik. Tapi di sini kekuatan zombinya aja menurut gue udah sangat-sangat kuat sih, sampai bisa membantai seluruh clan Beast ya, atau Kaisar Beast. Kalian bisa lihat sendiri chapter sebelumnya. Nah, di sini pun si Jongvan pun udah mulai mendapatkan kemenangan dan melawan pasukan dari kerjasama Kekaisaran Beast dan kekaisarannya sendiri Tianyu ya. Nah, gue masih penasaran juga, katanya nantinya si kaisar bisa bikin si Jongvan itu bakalan terdesak. Ya kita nggak tahu sih ya, apakah si kaisar yang cerdas ini, yang pintar ini masih memiliki rencana lain atau memiliki pasukan gabungan lainnya atau enggak nih. Kalau ternyata pasukannya cuma segini aja ya, kemungkinan fiksi paling si si Jongvan tinggal ke kerajaan ya, tinggal datang kecil-kecil langsung bikin tewas. Nah, masalahnya nanti bakalan tewas atau enggak tuh tergantung dari si Jongvannya juga nih guys ya. Apakah anak-anaknya bakalan terima, apalagi dia itu memiliki anak atau pangeran yang memiliki ikatan persaudaraan sama Jongvan. Nah, mungkin tapi spoilers dari teman-teman yang lain pun bilang kalau kaisar nanti bakal mati, bakalan diganti sama si pangeran yang gemuk, yang agak gemuk itu badannya. Nah guys, itu yang lainnya kagak. Ternyata emang si pangeran yang gemuk itu cuman pura-pura polos, cuman pura-pura bodoh. Sebenarnya dia itu cerdas dan pintar. Dan Jongvan pun tahu kalau selama ini dia cuma berakting. Makanya, tapi kenapa si Jongvan ngasih kayak tahta kaisar ke pangeran yang gemuk itu, kemungkinan karena yang gemuk ini yang udah miliki ikatan saudara sama Jongvan tuh nggak akan bikin klan lo kedepannya bakalan kesulitan. Karena kan si Jongvan nih dikit lagi mau pergi ya ke sekte demonik nih, setelah perang ini berakhir lah ya, setelah klan lo udah besar, terus kekaisaran pun udah bener-bener nggak bisa lagi buat nundukin klan lo yang udah menjalin kerjasama lah ya ke depan. Nah, tapi kan kita nggak tahu, soalnya kekaisaran ini kan sama si klan lo ini tetap memiliki perbedaan pendapat. Yang kita tahu kekaisaran kedepannya juga bakalan takut sama klan lo, karena klan lo ini klan nomor 1 di Tianyu yang paling di kekaisaran yang paling kuat ya, karena klan yang lain yang beberapa 7 bangsawan atau 5 bangsawan udah banyak yang gugur atau tewas, dan yang diambil beberapa orang kuat dimasukin ke klan lo. Nah, di sini dari beberapa hal ya kita udah tahu nih, setelah ini nanti si Jongvan nyerahin kursinya juga kepada si siapa sih yang rambut putih itu yang kemarin. Nah, kan si pelayan Jongvan ini kan kecerdasannya ini memang benar-benar nggak bisa ditandingi ya kelicikannya. Nah, kemungkinan kan kita udah ada nih ketua klannya itu, yaitu yang dilindungin majikannya si Jongvan lah ya. Nah, kemungkinan nanti yang menggantikan si Jongvan ini yaitu ada 2 orang yang sama-sama cerdas kan, yang satunya mantan menteri strategi, yang menciptakan strategi pertarungan atau yang lain ya, itu yang dipastikan yang bakalan menggantikan Jongvan. Tapi ada satu lagi, yaitu yang udah ditarik duluan sama Jongvan, yang rambutnya sama kayak Jongvan warnanya ya, yang penasehat salah satu
gerbang kekaisaran ya, penasehat, atau dia juga yang membuat strategi matang untuk mengembangkan gerbang kekaisaran yang sekarang udah nggak ada lagi. Nah, kemungkinan antara dua ini yang bakalan menggantikan posisi si Jovan di clan Law. Kenapa gue bilang sementara? Karena si Jovan ini emang udah nggak kepengen ada keterikatan atau bergabung lagi sama clan Law ke depannya. Karena dia akan bakalan ke ranah yang lebih kuat lagi, ke dunia yang lebih kuat lagi ya. Jadi kemungkinan kan kalau Donghua itu tuh ada yang namanya kayak dunia kultivator, dunia maya, dunia dan lain-lain. Nah, kalau yang ini kan masih kayak dasarnya lah ya. Dasarnya tingkatan dari dunia yang di bawah tingkatan kultivator lainnya gitu. Nah, nanti kemungkinan ada yang namanya kenaikan ranah burak dunia ya, kenaikan dunia yang nanti si Jovan bakalan pergi ke dunia lain. Disitulah kan ini bukan dunianya si Jovan juga kan, kalau nggak salah si Jovan dulu kan yang sebelum reinkarnasi tuh dunianya itu bukan yang ini guys. Jadi dia itu kayak turun tingkatan ke bawah atau ke dasar. Nah, dia itu pengen balik kalau bisa di atas lagi, lebih kuat lagi di sini. Makanya dia mau masuk ke sekte demonik buat berlatih, buat mempersiapkan kekuatannya, apalagi sekte demonik yang di sini itu terkenal kuatnya. Ya. Itu dari 5 tetua. Dari 5 tetua aja udah kuat gimana dari pemimpinnya, ya. Belum lagi dari orang-orang dari sekte demonik yang lain yang ada di sekte tersebut, ya. Seperti Jovan aja, kalian lawannya aja banyak banget yang kuat, bukan hanya tetua ya. Bukan hanya para tetua, yang lainnya udah pada kuat. Apalagi nanti si sekte demonik lebih kejam, ibaratnya lebih sektenya itu kebalikan dari sektenya si Nanomechin ya. Ada kayak pertarungan memperebutkan kursi atau kayak jabatan gitu deh. Kalau sekte demonik kok kebiasaannya begitu. Jadi dia saling bertarung untuk mempertahankan posisinya. Nah, nanti ada kemungkinan kayak gitu. Jovan bakalan diikut sertakan kompetisi ya, kompetisi di dalam sekte demonik nantinya. Nah, ini kan masih kayak kedepannya, di chapter kedepannya juga masih tentang peperangan guys ya. Meskipun si Jovan udah kelihatan menangnya, tapi di sini yang gue lihat dia bakalan benar-benar 100% menang. Kalau kalian tanya kenapa sih nggak minta bantuan sama guru Jovan yang ngasih api biru, sebenarnya itu kan Rana lebih kuat dari para tetua kan? Iya betul, yang di api biru itu lebih kuat dari para tetua, tapi dia itu lagi terluka. Meskipun dia nggak terluka, dia pun ada musuh yang lebih kuat dari dia yang masih ngincer dia. Nanti gue lanjut lagi ceritanya. Sampai sini dulu, terima kasih udah nonton, sampai jumpa lagi di next video.